Puncaknya adalah ketika Maya menemukan selembar kwitansi toko perhiasan di kantong celana Andra saat hendak mencuci. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Rumah mewah milik Andra selalu terasa seperti museum. Megah, indah, namun beku. Sudah berbulan-bulan tempat tidur ukuran king size di kamar utamanya terasa sangat luas. Maya, istrinya yang merupakan seorang pengusaha butik sukses, selalu punya alasan untuk memunggungi Andra. Jika bukan karena laporan keuangan yang menumpuk di tabletnya, maka alasan, "Aku sedang capek, Mas," menjadi penutup malam mereka. Andra, seorang pria di puncak usia produktifnya, merasa harga dirinya sebagai suami perlahan terkikis. Ia merasa hanya menjadi mesin pencari uang yang tidak lagi diinginkan secara fisik oleh istrinya sendiri. "Mas pulang larut lagi besok? Aku ada fashion show di Surabaya 3 hari, ucap Maya singkat tanpa menoleh dari cermin saat mengoleskan krim malam. Itu bukan pertanyaan, melainkan pemberitahuan. Di tengah kebekuan itu, hadir Sari. Dia adalah asisten rumah tangga baru yang dibawa dari desa oleh Bibi Andra. Sari masih muda, kulitnya bersih, dan ia memiliki lekuk tubuh yang sulit diabaikan, terutama saat ia mengenakan daster kaos yang agak ketat saat bekerja di rumah. Berbeda dengan Maya yang kaku, Sari adalah perwujudan kehangatan. Setiap pagi, sebelum Andra berangkat kerja, Sari selalu memastikan kopi hitam tanpa gula kesukaan Andra tersedia di meja dengan uap yang masih mengepul. "Kopinya, Pak, saya buatkan agak kental supaya Bapak semangat kerjanya," ujar Sari suatu pagi. Ia menaruh cangkir itu sambil sedikit membungkuk, membuat aroma sabun mandi melatinya tercium kuat oleh Andra. Mata mereka sempat beradu. Sari tidak cepat-cepat memalingkan wajah. Ia justru memberikan senyum tipis yang penuh arti, seolah tahu apa yang sedang dirasakan pria di depannya. Andra merasakan debaran yang sudah lama mati di dadanya. Sore itu, saat hujan deras mengguyur Jakarta dan Maya sudah berangkat ke Surabaya, Andra pulang dalam keadaan basah kuyup karena payungnya tertiup angin di parkiran. Di depan pintu, Sari sudah menunggu dengan handuk kering. "Aduh, Bapak basah semua. Nanti sakit, Pak," ucap Sari dengan nada khawatir yang terdengar sangat tulus, perhatian yang sudah bertahun-tahun tidak Andra dengar dari istrinya sendiri. Saat Sari membantu melepaskan jas hujan Andra, jemari gadis itu sengaja bersentuhan dengan kulit lengan Andra. Sentuhan itu panas, kontras dengan air hujan yang dingin. Di dapur yang temaram, di tengah suara rintik hujan, Andra mulai memandang Sari bukan lagi sebagai pelayan, melainkan sebagai seorang wanita yang mampu memberikan apa yang selama ini tidak ia dapatkan di dalam kamarnya sendiri. Malam itu, rumah terasa sangat luas dan sunyi. Maya sudah berada di Surabaya, meninggalkan Andra dalam kesunyian yang biasanya ia benci. Namun kali ini berbeda. Ada energi lain yang bergetar di dalam rumah itu. Andra duduk di ruang tengah, mencoba fokus pada berkas kerjanya, namun matanya terus melirik ke arah dapur. Di sana, Sari sedang mengepel lantai dengan gerakan yang lambat dan sengaja. Daster batiknya yang tipis tampak sedikit basah karena keringat, mencetak lekuk tubuhnya dengan jelas di bawah lampu kristal yang temaram. "Sari, bisa buatkan saya teh hangat? Kepala saya agak pusing," panggil Andra dengan suara yang sedikit parau. Tak lama kemudian, Sari datang membawa nampan. Bukannya menaruh teh itu di meja, ia mendekat ke arah Andra yang duduk di sofa. "Bapak kecapean ya? Mau saya pijat sebentar supaya rileks?" tawar Sari dengan nada suara yang sangat lembut, hampir seperti bisikan. Andra baru saja ingin menolak, namun jemari Sari sudah lebih dulu menyentuh pundaknya. Sentuhan itu tidak seperti pijatan pembantu biasa. Jemarinya menekan dengan lembut namun menggoda. Andra memejamkan mata. Sudah berapa lama ia tidak disentuh seperti ini? Maya bahkan jarang sekali menggandeng tangannya belakangan ini. Ibu Maya beruntung punya suami seperti bapak. Tapi sayang, ibu sepertinya terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, ucap Sari sambil mencondongkan tubuhnya ke depan, hingga aroma rambutnya yang harum melati memenuhi indera penciuman Andra. Logika Andra berperang dengan gairahnya. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini adalah awal dari kehancuran. Namun, rasa lapar akan perhatian dan kasih sayang fisik yang selama ini tertahan selama bertahun-tahun membuat pertahanannya runtuh. Andra membalikkan badannya, menangkap tangan Sari. Mata mereka bertemu.
Tidak ada ketakutan di mata Sari, yang ada hanyalah undangan yang jelas. "Bapak mau saya temani malam ini?" tanya Sari dengan berani. Tanpa sepatah kata pun, Andra menarik Sari ke dalam pelukannya. Di ruang tengah rumah yang seharusnya menjadi tempat suci pernikahannya dengan Maya, Andra akhirnya melanggar janji setianya. Malam itu, pintu kamar tamu tidak terkunci, dan pengkhianatan itu pun terjadi dengan sangat panas. Seolah-olah mereka ingin membakar semua rasa sepi yang selama ini menghimpit. Setelah malam itu, hubungan Andra dan Sari berubah menjadi api yang sulit dipadamkan. Perselingkuhan ini bukan lagi sekadar pelampiasan sesaat, melainkan candu bagi Andra. Ia mulai sering pulang lebih awal dari kantor, membawa alasan, rapat di luar, demi bisa menghabiskan waktu bersama Sari sebelum Maya pulang dari butiknya. Andra menjadi sangat royal. Ia memberikan uang saku tambahan yang nilainya jauh melampaui gaji asisten rumah tangga pada umumnya. Ia bahkan membelikan Sari ponsel terbaru dan beberapa perhiasan emas yang harus disimpan rapat-rapat oleh Sari di dalam lemari kamarnya. Namun, Sari bukan sekadar gadis desa yang polos. Menyadari posisinya yang kini memegang kartu as terhadap majikannya, sifatnya mulai berubah. Ia tidak lagi sekadar melayani, tapi mulai menuntut. "Pak, sampai kapan saya harus sembunyi-sembunyi seperti ini?" tanya Sari suatu sore saat mereka berduaan di kamar tamu. "Saya lelah harus kembali jadi pembantu kalau Ibu Maya pulang. Saya ingin Bapak lebih memperhatikan saya, bahkan saat ada Ibu di rumah." "Sabar, Sari. Kamu tahu risikonya kalau Maya curiga," jawab Andra dengan nada gelisah. Sari mulai berani melakukan tindakan berisiko. Saat makan malam bersama Maya, Sari sengaja menyajikan makanan favorit Andra dengan cara yang sangat personal, bahkan berani menyentuh tangan Andra di depan Maya dengan alasan mengambil piring kotor. Puncaknya, Sari mulai sengaja meninggalkan jejak. Ia sengaja membiarkan sisa lipstiknya menempel di kerah kemeja kerja Andra yang diletakkan di keranjang cucian kotor, berharap Maya menemukannya. Sari ingin Maya tahu bahwa ada wanita lain yang memberikan apa yang tidak bisa Maya berikan, kehangatan dan pengabdian total. Andra berada di posisi terjepit. Di satu sisi, ia tidak bisa melepaskan gairah yang diberikan Sari. Di sisi lain, ia mulai merasa Sari adalah ancaman bagi reputasi dan rumah tangganya. Ia tidak sadar bahwa bom waktu yang ia rakit sendiri kini detakannya semakin kencang, siap meledak kapan saja tepat di depan wajahnya. Maya bukanlah wanita yang bisa dibohongi selamanya. Ketajamannya dalam berbisnis ia terapkan untuk mengamati gerak-gerik di rumahnya sendiri. Ia mulai menyadari ada yang tidak beres. Andra yang tiba-tiba sering tersenyum sendiri ke arah ponselnya, dan Sari yang kini berani menatap mata Maya dengan pandangan menantang, bukan lagi menunduk hormat seperti dulu. Puncaknya adalah ketika Maya menemukan selembar kwitansi toko perhiasan di kantong celana Andra saat hendak mencuci. Kwitansi itu menunjukkan pembelian kalung emas, namun Maya tidak pernah menerima kalung itu. "Mas, kamu beli perhiasan buat siapa?" tanya Maya dingin suatu malam. Andra tersedak kopinya. "Oh, itu buat hadiah ulang tahun rekan bisnis, Mas lupa kasih tahu." Maya hanya mengangguk pelan, namun di dalam hatinya, ia sudah menyusun rencana. Ia tidak ingin sekadar menuduh, ia butuh bukti yang tidak terbantahkan. Beberapa hari kemudian, Maya mengumumkan bahwa ia harus pergi ke Bandung selama 2 hari untuk urusan mendesak. "Aku berangkat sore ini, Mas. Jaga rumah baik-baik," pamitnya sambil mengecup pipi Andra yang terasa kaku. Andra dan Sari merasa mendapatkan lampu hijau. Baru 1 jam mobil Maya keluar dari gerbang, suasana rumah langsung berubah. Andra menarik Sari ke kamar utama, tempat yang selama ini dilarang oleh Andra sendiri. Mereka merasa aman, merasa dunia hanya milik berdua. Namun, Maya tidak pernah pergi ke Bandung. Ia memarkir mobilnya beberapa blok dari rumah dan menunggu hingga malam tiba. Dengan menggunakan kunci cadangan dan bergerak tanpa suara, Maya masuk ke dalam rumah. Suasana gelap, hanya lampu tangga yang menyala. Dengan jantung yang berdegup kencang dan ponsel di tangan yang sudah siap merekam, Maya melangkah menuju kamarnya sendiri. Suara tawa genit Sari dan suara suaminya terdengar jelas dari balik pintu yang sedikit terbuka. Maya menendang pintu kamar hingga terbuka lebar. Lampu kamar dinyalakan secara kasar. Di atas tempat tidur yang selama ini dingin, ia mendapati suaminya sedang memeluk asisten rumah tangganya sendiri dalam keadaan yang sangat memalukan.
Jadi ini, lelah, yang kamu maksud selama ini, Andra? Suara Maya menggelegar, dingin dan tajam seperti silet. Sari menjerit dan segera menutupi tubuhnya dengan selimut, sementara Andra terpaku, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Rahasia yang mereka simpan di bawah atap itu, akhirnya hancur dalam satu kilatan lampu blitz ponsel Maya. Hening mencekam menyelimuti kamar itu setelah teriakan Maya mereda. Maya tidak menangis meraung-raung. Ia justru berdiri tegak dengan tatapan yang sangat dingin, seolah sedang melihat sesuatu yang menjijikkan. Keluar. Sekarang juga, perintah Maya dengan nada rendah yang bergetar. Sari, dengan gemetar dan wajah penuh ketakutan, segera memunguti pakaiannya dan lari keluar kamar tanpa berani menatap majikannya. Sementara itu, Andra mencoba mendekat, tangannya gemetar ingin memegang tangan istrinya. Maya, dengar dulu, aku hilaf. Ini semua karena aku merasa kamu tidak pernah ada waktu buat aku. Maya tertawa getir. Jadi ini alasanmu? Menukar pernikahan 10 tahun kita dengan pelayan rumah? Kamu bukan hilaf, Andra. Kamu menjijikkan. Malam itu juga, Maya menunjukkan kelasnya. Ia tidak mengusir Andra dengan tangan kosong. Ternyata, selama ini Maya telah mengalihkan sebagian besar aset perusahaan ke atas namanya sendiri, karena kecurigaannya sejak awal. Ia melemparkan koper berisi pakaian Andra ke teras rumah. Besok pengacaraku akan mengirimkan surat cerai. Dan untuk kamu, Sari. Maya menoleh ke arah Sari yang sedang meringkuk di dekat gerbang. Jangan harap kamu dapat pesangon. Aku punya bukti rekaman kalian untuk laporan perzinaan ke kepolisian jika kalian macam-macam. 3 bulan kemudian, Andra tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota. Tanpa dukungan finansial dari bisnis Maya, ia kesulitan mempertahankan gaya hidupnya. Ia mencoba mencari Sari, berpikir bahwa mungkin mereka bisa memulai hidup baru bersama. Namun, saat ia menemukan Sari di kampung halamannya, kenyataan pahit menghantamnya. Sari ternyata sudah kembali ke kekasih lamanya dengan membawa emas dan uang yang selama ini ia peras dari Andra. Maaf ya, Pak. Saya cuma cari modal buat nikah di kampung. Bapak kan yang kasih sendiri, ucap Sari tanpa rasa bersalah sedikit pun. Andra kini benar-benar sendirian. Setiap malam, ia duduk di depan kayunya yang keras, teringat akan kamar mewahnya yang dulu terasa dingin. Ia kini menyadari bahwa jatah, sesaat yang ia kejar telah merenggut kehangatan rumah yang sesungguhnya. Ia menukar permata yang tulus dengan kepalsuan yang menghancurkan. Tamat.